Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nizar Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah PPIB dan teman-teman 3B yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Perkenalkan, saya Rania Firanti Nurahayu yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, yang akan membimbing jalannya presentasi. Topik yang akan kami bahas adalah kompetensi IPA dan Biologi di SMA atau MA sederajat. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Rahmatu Isna Rodiah, yang kedua Rania Firanti Nurahayu, yang ketiga Nisfatul Awaliyah, yang keempat Ragil Hani Fadilah, yang kelima Ilfi Nurhidayah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dari materi. Untuk materi pertama saya persilahkan, yaitu Rahmatu Isna yang akan menyampaikan materi pertama. Di sini saya Rahmatu Isna Rodiah akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang kompetensi biologi. Kompetensi biologi itu mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL yang harus dimiliki peserta didik. Nah, setiap tingkat kelas atau program harus mengupayakan pencapaian kompetensi inti sebagai landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan kompetensi inti, sikap sosial, kemudian pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar atau yang disebut KD merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tersebut sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, KI dan KD ini merupakan komponen dan kurikulum 2013 yang membutuhkan pengembangan sesuai tuntutan kebutuhan pendidikan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Standar kompetensi mata pelajaran biologi SMA dan MA. Yang pertama kelas 10. Siswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah dengan menerapkan sikap ilmiah dalam bidang biologi. Yang kedua, kelas 11.
Siswa mampu menginterpretasi organisasi seluler serta meningkatkan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tubuhan, hewan, dan manusia serta penerapannya dalam konteks sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang ketiga, kelas 12. Siswa mampu menganalisis proses metabolisme organisme dan implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Menuju materi yang ketiga, yaitu tentang kompetensi IPA, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuan adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi keterampilan, yakni mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi materi pokok pada mata pelajaran IPA Biologi SMA dan MA. Pada kelas 10, siswa mampu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati beserta ancaman dan pelestariannya. Di tingkat kompetensi kelas 11, siswa harus mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil. Dan selanjutnya, dalam tingkatan kompetensi kelas 12, siswa harus mampu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dengan perkembangan makhluk hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.